Hey Podcast. Hey, Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes sekali lagi ya, balik lagi di Hype Podcast. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakang-kakang, tete-tete, adek-adek dimanapun berada. Jangan lupa seperti biasa, sediakan kuota Anda, cari wifi-an dan cari tetheringan untuk menyaksikan salah satu podcast baru dari Karawang nih yang bakal mewarnai YouTube kalian. Anjing keren lu satu tarikan apa sih ya? Iya dong. Tetap di Hype Podcast. Hey, sini ya anjir ya. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Sak? Nah, kali ini nih Gi, kita kedatangan dua tokoh yang agak besar nih, besar banget malah besar banget, di salah satu platform media sosial di Facebook nih gitu kan, yang apa ya, bisa jadi wadah orang-orang Karawang tuh mencari informasi di situ Gi. Betul banget, gitu. udah mau mencari informasi, bisa juga mungkin curhat, Iya, mungkin gitu. mencari siapa gitu, bisa Iya, kan ya? bener itu. Sesuai clickbait dan ada fotonya di YouTube. Sekarang kita bersama Karawang Info. Hey! Dan Hey. kita perkenalkan satu-satu mungkin. Yoi. Gak mungkin kan namanya Akang Karawang Info. Gak mungkin ini Karawang, gak mungkin info kan? Iya. Gak mungkin dong, iya. Yang dari kubu baju hitam, ada Kang Denny. Wih, dan di ring baju merah. Iya. Baju merah ada Kang Husna. Jadi Kang Denny sama Kang Husna ini admin Karawang Info. Iya betul. Ah, saya dijapu. Ini mau podcast mau tinju ini. Jangan Kang lah. Yang bahaya, jangan tinju Iya, tinjuan. Lagi panas ya situasi. Lagi panas situasi. Sekarang tuh tinjunya bukan fisik Kang. Bener. Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Nanti kita ditunggangi lagi. Iya. Nah, ngomong-ngomong ditunggangi gini. Kan seperti kita tahu nih kan, kalau misalnya teman-teman juga sering searching lah di Facebook atau di media sosial manapun, itu ada Karawang Info nih Kang. Nah, Karawang Info sendiri ini lahir dari kapan Kang? Kan seperti kita tahu nih, Facebook itu dari 2004-2005 ya kalau nggak salah di Indonesia nih. Awal-awal nih. Karawang Info sendiri Kang dibuat itu pada tahun berapa gitu? Tahun berapa saya lupa. Karawang Info pertama selamat bergabung juga teman-teman nih. Yoi. Kita biasa di balik layar. Ini depan layar kayak ini agak grogi kan. Depan kamera. Oh dia, kamera. Iya. Lumayan susah memunculkannya Sekarang juga. saatnya para punggawa-punggawa Karawang Info yang berbicara gitu kan. Kita jarang-jarang mau untuk diundang depan kayak gitu. Memang sepertinya dari tim kita ada sedikit pemaksaan sih. Jadi ini ya, Karawang Info itu dimulai dari 2008 ya. 2008. Mungkin Facebook 2004 tadi ya. 2004 Iya, masih 2004. dia belum begitu populer juga. 2008 itu kita berawal dari website Kang. Website. Website. Jadi website tentang Karawang ya, informasi tentang Karawang. Karena tahun 2008 itu belum ada ya untuk website yang memberitakan Karawang ya. Oh, ntar dulu deh, maaf Kang. Jadi di tahun 2008 itu Akang nggak mulai langsung di Facebook? Belum. Karena saat itu pengguna Facebook di Karawang masih sedikit. Saat itu kan orang belum begitu seperti sekarang ya, masih untuk beronline ria karena fasilitas yang dipakai saat itu misalnya dia online pakai modem, pakai laptop, atau kebanyakan di warnet ke warnet. warnet ya. Tapi sekarang kan udah pakai HP. Dulu penggunaan HP kan belum banyak. Sekarang kan rata-rata pengguna Facebook itu lewat HP. Nah, ini 2008 itu kita bikin website karena belum ada website itu di Karawang ya. Tapi kita udah membaca ini dunia online akan makin besar. Iya, pada saat dunia cetak, misalnya media-media cetak juga udah mulai agak tergeser kan. Benar. Kedepan pasti seperti itu, era digital itu kan. Kang Denny ini visioner kayaknya. Visioner. Membaca masa depan itu ya. Itu untung-untungan aja lamun bener gitu. Kalau enggak ya minta maaf aja. Saat itu media di Karawang kan baru ada Radar Karawang, Pasundan, Express ya. Dua media kayak gitu. Kita ini online-nya belum ada. Akhirnya kita bikin dengan tujuan kita harus arsipkan data-data tentang Karawang di online ya biar terbaca di generasi selanjutnya. Mumpung masih ada narasumber yang kita bisa mintai keterangan gitu. Kemudian seiring waktu kan karena kita butuh pembaca juga, selain yang mencari di Google gitu kan, pencarian kayak gitu, kita butuh pembaca. Akhirnya kita bikin grup Facebook Karawang Info.
Jadi Di apapun tahun itu juga. ya, Oh. apapun yang di-share di website, kita posting di website, kita share lagi di Di Facebook. Di Facebook. biar orang mengunjungi. 2008 Facebook udah ada, grup baru tahu semua. Gua 2008 Karena pengguna udah punya gini sih. Kang, 2008 tuh SMP SMA ya. SMP itu SMP. zaman Facebook tuh yang penting ada lagu aja gaya. Iya. Oh, masih SMP ya? Masih Itu SMP. saya waktu bikin Karawang itu masih SD sebenarnya. Time traveler kayaknya nih ini. Jadi yang orang-orang. Nah, gini deh, Kang, tadi kan sempat dibahas juga tentang media berita nih kan, media berita. Akang lebih memilih website, kenapa nggak kerjasama dengan media-media yang sudah ada? Ya saat itu kan masih ada media-media di Karawang kan cetak ya. Dan mereka nyaman dengan sisi cetaknya karena saat itu iklan apa yang membeli koran atau majalah juga masih banyak. Gitu. Jadi masih pola pikirnya masih ke sana. Oh. Jadi susah juga untuk istilahnya mengajak kerjasama atau apapun. Akhirnya ya udahlah kita bangun aja sendiri. Lagian kita kan konsepnya ini jurnalisme warga. Jadi jurnalisme warga itu mengajak teman-teman, ayo ikut tulis di kita gitu. Kita punya banyak koresponden Kang dari berbagai daerah. Dari berbagai kecamatan si gitu. website itu bukan Akang aja yang nulis Bukan. gitu. Jadi saya memposisikan banyak ada teman-teman yang misalnya dia suka bikin puisi, bikin tentang ada fotografi, ayo dong isi nih, saya buatin rubrik untuk fotografi, kamu isi ya. Oh iya. Bikin tamblag di situ bisa. Sugaan Jadi gitu. kreasi anak-anak Karawang juga iya, gitu ya. pokoknya apapun karya anak Karawang di era saat itu, ayo kita dokumentasikan biar nanti terbaca di generasi selanjutnya. Dengan visionernya Akang ini ke depan nih bakal Akhirnya dunia kita digital gitu. share di Facebook, lama-lama sering waktu kan Facebook juga makin tumbuh ya. Makin tumbuh. Banyak fitur-fitur yang makin lengkap kan saat itu kan, udah mulai bisa chat. Dulu belum bisa chatting kan. Belum, masih apa sih, wall to wall. Wall to wall ya. Akhirnya WTW. ada messengernya, ada apanya, orang kan Iya, komplit iya. di situ ya. Iya. Terus juga akses internet mudah ya, kuota makin murah, mulai ada muncul wifi kan. Oh iya. Terus HP juga ada Android muncul gitu kan. benar. Dulu kan masih paling BlackBerry ya, rame-rame ya. Iya. Jangan BlackBerry. BlackBerry pun selang berapa bulan atau tahun gitu nggak salah baru masuk Facebook kalau nggak salah. Iya. Emang awalnya nggak ada ya? Nggak ada kan BB doang. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Iya. ya kalau BBM doang. tolong benerin dong Iya, kalau nggak salah salah. gitu kan. Dulu kita interaksi pakai ini kan Yahoo Messenger kan. Oh iya, Oh, iya, iya, M, benar-benar. masih zamannya M. Masih zamannya apa? MIRC. MRC. Iya, MIRC. Udah tuh. Berarti dari website langsung ke Facebook. Nggak ke nyoba Friendster gitu. Itu Sebelum Friendster 2 sampai 2006 kayaknya tutup ya. Iya, Iya sih, 2004, 2006 masuk ke 2007 tuh udah hilang Udah semua hilang. gitu. Pokoknya Facebook muncul, Friendster kalah meninggal. kalah gaul dulu. Gini nih, Karawang Info sendiri nih kan awal 2008. Pertama ngetik pakai titik nggak atau gede kecil gitu pada zamannya kan Atau lagi huruf zaman. kecil Iya, tapi yang seru. huruf I diganti pakai angka 1. Iya gitu kan. Enggak lah, kita kan membebaskan banyak yang teman-teman nulis ya. Saya tidak membatasi, ada karakternya yang dia nulisnya dengan gaya bahasa apa, silakan, yang penting ekspresi dulu. Yang penting saat itu yang berani untuk mengungkapkan, untuk mengkritik, untuk menulis itu masih sedikit kan. Masih ini. Enggak sehebat sekarang ya. Sekarang Oh, iya. apapun Karawang kan Oh, terkenal iya, kan. iya. Sampai terkenal juga sebagai Zaman sekarang kan baca buku satu aja udah kayak Iya. mau. Saya coba karena tujuan awal di Karawang Info seperti di deskripsinya ini tujuannya keren ya, bahasanya Oh, ilmiah. apa tuh kira-kira? Apa terciptanya demokratisasi komunikasi di Karawang. Jadi orang bebas untuk mengkomunikasikan idenya atau pendapatnya itu saat itu kan media-media masih dikuasai sama media mainstream sama koran sama apa ya. Benar. Jadi yang berhak beropini itu ya orang koran atau orang-orang yang diundang sama koran. Iya. Masyarakat luas nggak bisa beropini. Iya, kan? iya. Makanya saya fasilitasi itu, terus bikin grup. Selain untuk nge-share juga, saya tantang ke teman-teman. Silakan teman-teman yang punya keluh kesah tentang Karawang atau yang mau dia punya karya, termasuk anak-anak band saat itu. Iya, iya. Anak-anak band yang punya karya musik silakan di-share. Di-share di grup Facebook, nanti kita bikinkan, diarsipkan juga di website kan. Supaya lebih abadi. Gini Kang, pada saat zaman itu awal kali lah mungkin ya 2008-2009 kan Akang membebaskan untuk beropini atau demokrasi. Berarti dulu enak ya mau ngatain kasar ke ini ke sarkas ke kan beda zaman sekarang gitu. Iya. Rata-rata Oh, kan iya, kita iya, sarkas iya. tujuan kemana kesini dilaporin. Oh iya, kayak karena gitu kan. kalau sekarang kan ngeri ya, ada pasal karet ya. Iya ada apa tuh? Ada pasal karet, Dulu. ada. Zaman dulu belum ada IT. Iya, belum ada undang-undang. Berarti belum dulu ada benar-benar bebas. Bebas, tapi saya melihat gini ya, ada perbedaan ya, ada gradasi ya.
bahasanya gradasi. Kita lagi ngomongnya kudu ringan kudu berat. Kalau bisa sih setengah-setengah lah. Yang penting dipahami. Iya, yang penting mengerti. Iya, jadi ada perbedaan gini ya. Orang-orang zaman dulu kayaknya lebih santun. Jadi dia lebih berisi gitu. Ketika memberikan kritik itu by data, by apa dia ya. Kalau dibaca tadi ada bahasa, baca buku udah sombong. Dia untuk beropini harus baca buku minimal 3 dulu gitu. Ya makan gue satu gue asal jadi pakar ya. Satu ge karak harupna. Merasa paling tahu. Karena iklimnya saat itu belum begitu mendukung juga. Istilahnya kalau saya mengkritik ini takutnya nanti kenapa-napa. Kalau sekarang kan orang dengan bebasnya apalagi bisa bikin akun cloningan ya. Iya, benar. Untuk ini tuh menutupi jati dirinya kan. Ya memang kan ada perubahan, mungkin jumlahnya juga sekarang saking banyaknya ya yang onliner khususnya di Karawang. Jadi kita tidak bisa menyaring mana yang berkualitas mana yang enggak juga bagi pabelit gitu. Pada saat itu. Iya. Nah, setelah majunya Karawang Info nih, itu akan sendiri apa langsung bareng sama Kang Husna nih? Awalnya sih sendiri ya. Sendiri. Terus juga kita membuat komunitas, ada blogger Karawang kan, penulis itu ada komunitasnya. Habis itu seiring waktu grup Facebooknya yang ternyata setelah berlangsung 1 tahun 2 tahun itu bukan websitenya yang besar tapi grup Facebooknya. Malah grup Facebooknya bertambah terus rame aktif di sana orang ini. Akhirnya wah ini saya kewalahan nih butuh tim kan. Akhirnya saya jerumuskan beberapa orang. Jerumuskan. Saya itu japu. Karena kan kalau di media lain dibayar ya. Ini saya narik orang tapi orang yang nggak mau dibayar gimana caranya kan? Secara sukarela gitu ya. Sukarela kan akhirnya dilibatkan pelan-pelan. Itu pertama itu Kang Faisal ya. Kang Faisal lagi di rumah lagi ada keperluan ya. Halo Kang Faisal. Halo. Nah, terus Kang Faisal terus selang 2 tahun akhirnya Kang Faisal dia juga udah mulai kewalahan kan karena saya agak memanfaatkan itu kan. Wah Kang, nah jadi ribut dari berdua iya, jadiin kan? tameng ya, Kang Faisal jadiin tameng di depan. Kan. Saya single picture ya, ke lapangan nulisnya ya. Ngangkat Kang Faisal sudah di depan, saya di belakang layar ya. Kang Faisal merasa ini kan, wah Kang Denny jahat. Akhirnya dia mencari korban selanjutnya. Yang mencari korban selanjutnya bukan saya tapi Kang Faisal. Inilah korban selanjutnya. Untuk ditaruh di garda terdepan gitu ya. Dan sampai sekarang dia menikmati. Keren Kang Faisal tuh membelah diri. Amuba dong membelah diri. Akhirnya Kang Husna juga menjerumuskan beberapa orang pada akhirnya. Kang Husna juga sama, jadi menjerumuskan beberapa orang juga. Kang ini kita kayaknya admin kita tetap bertiga ya. Kang Husna ini kayak kata Kang Husna perlu penambahan tim moderator untuk membantu kita. Akhirnya kita angkat berapa orang? 6 orang ya. 6 orang total. Iya, untuk moderator dia fungsinya untuk ngontrol postingan doang. Tapi untuk admin ya wewenangnya ada di kita bertiga gitu. Nah, kan setelah udah bertiga nih Kang. Itu tuh ada job desknya nggak kan yang seperti kita tahu nih, kita masih awam juga tentang Karawang Info. Karawang Info sendiri itu mencari berita nggak sih sebenarnya? Nah, turun ke lapangan atau tidak gitu. Itu Kang Husna yang sering salah tanggap ya. Orang bicara Karawang Info tuh mana dong infonya? Nah, orang seringnya mencari info tapi dia lupa fungsi Karawang Info itu citizen jurnalisme, yang saling membagi itu. Yang dari web awal itu ya kan. Berita dari kita, oleh kita, untuk kita. Sharing berarti Karawang Info itu. Di karya itu nggak ada wartawannya, siapa yang mau gaji itu kan. Admin kita digaji. Makanya saya pun seringnya ya mencopas di berita online kan. Sering masukkan ke Karawang Info gitu. Tapi beritanya nggak hoax dong kan? Enggak. Emang udah di cross check terlebih dahulu ya. Tuh, jadi buat masyarakat Karin kalau singkatnya Karin, masyarakat Karin. Baraya Karin. Untuk Baraya Karin yang dimanapun ingat bahwa Karawang Info itu bukan media untuk men-share informasi ataupun itu kan. Itu bahwa Karawang Info itu cuman wadah atau grup untuk sharing seperti tadi yang Kang Deddy ceritakan kan bener. Awal kali beliau bikin website itu tuh ya siapa aja mau di situ mengeluarkan aspirasi, keluar itu di situ kan. Gitu. Emang nggak ada jurnalis khusus yang ditaruh di sini tuh nggak ada kan Kang ya? Emang pure dari warganya yang dari warga ngasih informasi gitu. Sebenarnya
godaan itu ada ya. Kita Karawang Info di beberapa tahun terakhir juga banyak yang ada yang inilah bisik-bisik yang udahlah kita jadiin perusahaan pers aja gitu ngajak kerjasama ini namanya udah gede. Ini kalau kita bikin media untuk di Karawang pasti langsung leading ya. Kita bisa ambil ibaratnya iklan atau apapun. Tapi saya berpikir kita pengen membuat media yang berbeda, yang tidak ada kepentingan apapun di luar tujuan awal kita untuk itu ya, untuk orang bisa bersuara itu. Jadi kalau kita terikat misalnya ada iklan, termasuk ada sponsor politik dan segala macamnya ya, itu kan kita akan terbatas kan ruang geraknya. Iya. Akhirnya ya udah kita tetap konsisten, toh mungkin alhamdulillah ya kita masing-masing punya pekerjaan juga di luar Karawang Info. Nah ini makanya tadi sempat mau ditanya nih, karena Karawang Info ini tanpa digaji nih Kang, bahwa sukarela dengan ikhlas nih membuat grup atau website itu. Akang sendiri berdua ada kerjaan lain nggak di luar Karawang Info? Siapa dulu nih Kang? Jangan rebutan gitu, jangan rebutan. Kalau saya sih emang dari awal sebelum Karawang Info ada juga dari 2004 saya udah kerja di industri ya. Di salah satu perusahaan. Jadi pelaku kota industri juga. Karawang sekarang jadi kota industri. Orang Karawang kerja di Karawang. Iya, salah satu saya. Kalau saya cuma petani ya. Petani online. Petani online. Itu di aplikasi belanja kan? Pasti nambangnya nambang uang digital. Petani online tuh. Kan? Tinggal di print. Tinggal di print. Nah untuk tadi ya kan Kang ini kan ngomong bahwa Karawang Info tuh udah besar gitu. Menurut Akang berdua nih yang bikin Karawang Info bisa sebesar kayak sekarang tuh faktornya apa sih? Selain yang awal-awal yang Facebook banyak masuk ke sini ya, banyak masuk ke Karawang khususnya. Sebenarnya kita bukan dari kita ya bahasa terbesar itu, tapi ada dampak ya dari Karawang Info ketika misalnya contohnya ada postingan tentang jalan rusak nih. Misalnya ada orang yang posting tentang jalan rusak, dia mengeluh gini-gini, akhirnya pemerintah daerah tergerak untuk membenahi si jalan itu. Artinya kan ada dampak, berarti dianggap besar sama di sisi pemerintahnya. Terus di sisi member-member yang bergabung juga secara pertambahan cepat ya, walaupun sering di banned ya. Terus juga ada sering di banned. Iya, terus juga ada dampak misalnya orang ada yang sakit, kita bikin penggalangan dana gitu kan, orang cepet Kang untuk bahkan dulu ada yang apa yang kakinya, yang tangannya tangan dia kecelakaan, siswi kecelakaan, terus tangannya tuh tergilas truk ya, ban truk gitu kan, terus dia biasanya udah berobat terus karena masalah biaya akhirnya dibawa ke rumah. Dibawa di rumah tuh ada alternatif mungkin ya. Akhirnya malah memburuk, salah penanganan mungkin ya. Membusuk. Akhirnya ada yang posting di Karin, banyak suara, banyak reaksi. Turun. Nah yang hal seperti itu kan kondisional. Akhirnya karena banyak permintaan, akhirnya kita turun, kita jemput, bukan donasi ya. Kita galang dana langsung. Itu dalam berapa hari terkumpul berapa puluh juta saat itu? 60 juta. 60 juta. Beberapa hari 60 juta. Ya, artinya kan itu ada kepercayaan kan. Iya. Kita juga kaget ya, kita bukan lembaga. Bukan pesugihan juga ya. Beberapa hari 60 juta. 60 ya. 60 juta. Ini orang kok bisa percaya ke kita? Artinya ada nilai ya di situ ya. Berarti kita dianggap besar, dalam arti besar secara positif, ada kepercayaan dengan orang. Makanya itu jadi tanggung jawab sebenarnya kan. Tanggung jawab kenapa kita harus bertahan menjadi grup yang netral, yang memfasilitasi berbagai kalangan, karena itu ada kepercayaan besar itu. Yang orang gak akan bisa dapat dengan mudah gitu kan, ada prosesnya kan. Nah gini nih, saking percayanya sama Karawang Info nih ya, mau jalan rusak langsung ditanggapi, mau yang tadi donasi, ada sempat kabar kalau Karin itu menakutkan gitu. Menakutkan dalam arti gini, apa-apa dikarinkan, apa-apa dikarinkan gitu. Itu jadi Karin itu jadi momok ya. Oh iya. Ada gimmick yang gini, diramekin jadi Karin ya. Gitu ya. Utang ya, kalau mau bayar saya karinin. Gitu-gitu ya. Saya karinkan. Iya. Itu sampai segitunya gitu Kang maksudnya. Iya, jadi kata kerja jadinya. Jadi kata kerja. Tapi Akang sedih berdua gitu menanggapi perihal yang seperti itu tuh yang. Ya selama terkait dengan hal positif sebenarnya nggak masalah ya. Seperti misalnya pemerintah menjadi agak
terbuka lah, melihat jadi lah, lebih perhatian lah. Waduh, Hmm. sebelum nanti diposting di Karin, ayolah berbenah gitu kan, sebelum ada warga yang mengeluh, itu kan hal positif. Tapi yang tadi kayak orang Jadi pelakor pengancaman. jadi ini itu kan tapi kita Ancaman personal. tapi kita kontrol di sisi kitanya, kalau ada yang posting kayak gitu kita pasti hapus ya. Itu kan maneh anu pasti Iya, aja bawa kan. Pribadi satu eta mah. Iya, Nah, itu. makanya pencemaran nama baik, kita juga sempat ada panggilan ke Polres ya, terutama Kang Usna nih ya. Iya. Kita Pernah garda dipanggil? terdepan. Saya Iya. Pernah dipanggil Kang? 3 kali. Iya, kalau didengar dari beritanya bahwa nanti apa-apa dikarinkan, pasti ada sangkut pautnya dengan kepolisian, bener nggak? Betul. Makanya cuma untuk mencegah itu ke depannya ya kita filter. Oh. Dia misalkan ngaku dia korban penipuan oleh si ini terus dikarinkan. Selama itu dia belum ada bukti surat laporan polisi, ya kita hapus. Karena setelah terjadi juga ada yang miss, ternyata hoax gitu kan. Oh, ada yang nggak benar, dia cuma menjebak doang, menjelek-jelekan. Nah itu yang seperti itu. yang berbahayanya mungkin ya. Yang kayak gitu. Itu kok bisa Akang yang dipanggil sih? Kan Akang hanya sebagai admin di situ. Nah itu. Nah kan di sini mukanya fungsinya podcast. Iya. Wah, Akang ini menjelaskan bahwa Fungsinya Karawang admin Info. tanggung jawabnya luar dalam. Iya kan kalau kata saya kan maksudnya siapa yang punya masalah nih? Kenapa si Akang nih sebagai admin yang dipanggil gitu? Menurut Akang kenapa sih itu? Hanya sebagai tambahan informasi aja sih untuk pihak kepolisian. Saksi ya? Oh, saksi. Berga ada saksi. postingan ini jam sekian tuh kan. Terus apa yang dilakukan oleh admin gitu aja sih. Nih, Wah, alhamdulillah dari pemanggilan itu kita pun jadi kerja sama kepolisian. Jadi kenal lah ya. Jadi kenal. dapat jalan. Nah gini kan, Enak. tadi yang sudah diobrolin juga bahwa Karawang Info ini kan media atau tempat grup untuk sharing nih. Iya. Kan bahkan tadi Akang berdua berbicara juga bahwa kita tuh netral gitu kan. Ada gak sih kedistrakan dari luar gitu atau hal-hal negatif yang mengancam gitu kedua Akang ini? Ada banyak. Ada. Banyak. Dan katanya udah di banned gitu. Iya. Buat informasi ya, November ini di banned lagi gitu ya. Iya, betul. berarti keberapa kali nih? Kalau kan ke Bennett lagi tuh. Udah Berapa kali? 5. Udah 5 kelima. kali di Bennett. Nah, itu bisa diceritain gak sih Kang? 5 kali di banned gitu. Kok hobi banget sih hobi? Iya, menang ngerokok tuh jadi Oh, tegang. rokok tuh. Tegang Boleh, soalnya boleh. rokok aja, Boleh, kan? boleh. Dari tadi juga saya ngopi kok. Iya, maaf saya tidak Begitu menang. banyaknya di beda tuh mungkin Karin udah saking besarnya, saking jadi momok yang menakutkan sehingga jadi sesuatu yang ditandai oleh Facebook gitu. Ditandai Oh, oleh ditandai. Facebook. Dicerian lah bahasa Dicerian. Karawang nama. Dicerian. Facebook dan kawan-kawannya. Sampai media Facebooknya aja gitu nyerian lah gitu. Iya, Saking karena besarnya. mungkin ada tekanan juga dari government. Infonya Ada sih seperti laporan, itu, ada laporan. Ada laporan itu. Nah, kalau misalnya yang mengancam keduanya ke Akang-Akang nih, Kalau saya sih yang sampai parah deh dari Akang nih. kalau dulu. saya sih jarang ya, saya kan orang baik ya. Bukan orang baik sih sebenarnya. Bukan orang baik karena mengorbankan teman-teman. Nah, itu jadi yang karena berhak sering di belakang layar, terus yang- orang taunya tuh admin Karin tuh Iya. saya terus. Kang Gustan nih. makanya jadi gini ya. Jadi ada yang hapus oleh Kang Denny, saya kena ancaman. Tidak terpantau, tidak terpantau. Iya. Jadi dari sisi badan ya, saya admin pertama itu paling kecil. Nah, Kang Faisal agak gede dari saya. Ini paling gede secara badan kan. Makanya udah paling depan Kang Husna. Jadi Oh, yang ngancam gitu. ninggalin badannya kan. Oh, pernah Kang gitu diancam? Banyak. Sampai yang terparah deh, yang parah Bang tuh. Ada yang bilang ngancam mau disantet, tuh kan, mau samperin. Tapi ditantangin sama Akang tuh. Saya abaikan aja sih. Dia kayak abaiin. gitu. Cuman Itu sendiri. suka gini deh, Baraya Karin suka ada yang ngeganggu gak sih Kang? Baraya Karin nih, kayak Cewek itu. mau cewek kayak mau cowok yang terus ngechatting gitu. Kang, Nggak ada sih. Nggak ada gak seperti itu? Gak ada itu, ada yang nonton sih. Tapi kadang mereka meluapkannya tuh di grup lain. Biasanya korban apa? Korban sakit hati. Ada korban sakit hati. Korban di sakit hati. Karin, boys. Karena di kain itu ada Korban tata modus. tertib ya. Nggak boleh jualan, nggak boleh sara, nggak boleh politik, nggak boleh porno. Sehingga mereka yang melanggar berulang kali ya kita banned dong otomatis tuh kan. Dia untuk menjaga tertiban. Nah, yang seperti itu mereka nggak terima kadang. Lagi-lagi Baraya Karin cobalah bijak ya di sini untuk Iya. menggunakan Karawang Info. Tuh. Ketika kalian butuh, ya pergunakanlah dengan baik, bener nggak Kang? Tuh. Jangan Yang pasti heureun hilang kan wae pada isina. nyari. Hore juga nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa hari Kan itu kan heureunya heureuy mengancam aja. Heureunya mengancam itu. Sekitar tahun berapa dulu tuh? Tahun 2000
2017 atau 16 dulu lagi rame-ramenya masalah perang gambar. Perang gambar. Iya. Di Karawang Info itu. Di Karawang Info. Jadi bahkan ada meme gitu yang ada kata-katanya. Iya, Oh. betul, perang gambar kayak gitu. Meme. Itu meme. Ya, kadang sehingga orang-orang pun lihat karya itu pengen lihat perang gambarnya katanya. Sambil naik bis dari Karawang Bandung, dia ketawa-ketawa sendiri. Iya. Jadi ketagihan. Padahal kan yang kayak gitu kan ada grupnya lagi ya, maksudnya Ada. beda, bukan di Tapi Karin perang gitu gambarnya tempatnya. maksudnya perang gambarnya hal yang bener perang gitu apa paledek-ledek? Ya apa? paling Enggak. saling balas ya. Iya. Penting balas aja. Banyol ya gitu, Banyol. Tapi Banyol. seiring waktu ada juga teman-teman yang kreatif ya. Seperti misalnya dulu sempat ada banjir di Gonggo, tahu Gonggo? Iya. Iya, tahu. Iya. Ya tempat tergenang gitu kan orang. Nah, itu perang gambar. Akhirnya diedit kan. Tiba-tiba ada buaya di sini. Oh, Nah, iya. seperti Jadi itu. ngadu Ada kreativitas kan. perahu. Iya, itu Ya, sempet tiba-tiba rame. jadi Iya. barter boom itu kan sebenarnya orang mengkritik dengan gaya. Iya. Iya, Saya bener-bener. pikir sempat emang ketemu dengan Bapak Wakil Bupati juga ini tolong dipahami bahwa kritik-kritik seperti ini orang saking cintanya terhadap Karawang. Tapi mungkin cara penyampaian orang berbeda ya. Iya. Ini juga ke teman-teman mau itu pemerintah termasuk Kominfo ya. Iya. Bahwa Karawang Info ya kita apa adanya, apa yang dikeluhkan masyarakat itu dengan cara mereka kadang-kadang kan tingkat pendidikan berbeda, tingkat pengalaman berbeda ya. Saking orang banyak yang dengan kata-kata kasar dia mungkin saking bingungnya ketika punya keluhan dia lagi sakit apa-apa mau menuliskan apa ya. Tapi yang penting esensinya kan ada ya. Iya. Sesuai fakta, sesuai ini yang penting bukan hoax gitu kan. Saya pikir itu harus dipahami juga sehingga ya jangan juga memandang Karawang Info sebagai oposan Hal yang atau apa Oh, iya. Wadahnya oposisi. Iya, posisi udah kan, saya kan padahal kita bukan partisipan politik apapun, ini lagi rame-rame pilkada juga kita menyadem. Oh, emang sempat dicap kayak gitu, Kang? Maksudnya sebagai wadah oposisi Ya atau apa? takutnya memang ada bahasa seperti itu juga gitu kan. Karena ini juga kita beberapa kali di Bennett kan ada bahasa ada pelaporan juga dari government terhadap buruh gitu. Ini jadi agak klarifikasi juga dari sisi kita kan, penjelasan bahwa Karawang itu seperti itu karena kita nggak ada kepentingan apapun sebenarnya untuk bicara tentang pemerintahan, dengan kekuasaan gitu kan. Karena kita masyarakat kita bersama masyarakat yang lain pengen bersuara, pengen melakukan sesuatu terhadap Karawang dengan cara kita, dengan semampu kita kan. Jadi pokoknya adanya podcast di akang-akang berdua ini sangat mencurahkan hati. Iya, sangat mencerahkan hati. Mudah-mudahan para government di sana bisa ngeliat podcast, tapi jangan di Bennett ya. Iya. Jadi kita tekankan sekali lagi ya bahwa Karawang Info itu wadah yang netral. Wadah untuk masyarakat sharing. Karawang. Tapi kan netral. tadi sempat ngobrol kalau misalnya Karawang Info tuh sempat ngeposting jalan yang jelek baru pemerintah ngebenerin. Sebenarnya lebih cepat Karawang Info apa pemerintah? Karawang Info. Dulu kejadian pernah di Jalan Perumnas. Di Perumnas. Dulu sampai hancur tuh, sampai kerikil. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Sampai mobil truk keguling, banyak yang posting, akhirnya baru diaruk. Terus kejadian lagi yang keguling, akhirnya setelah rame viral di Karin, akhirnya dicor. Padahal yang itu beres, ganti yang di Johar tuh, yang banjir terus. Lupa sama parah sampai yang kerikilnya. di pasar itu ya. Sampai pasarnya, terus sampai diedit ada buaya, lagi dikritisin lagi diperbaiki total. Tuh lagi ya government tolong lah. Karena gitu jangan di Bennett lagi gitu ya. Iya loh, padahal kan hitungannya jadi memudahkan ya. Memudahkan apa pemerintah gitu untuk lihat harusnya. ini masalah di mana. Jadi gampang gitu titik-titik mana yang harus disamper gitu. Nah, dari kenetralannya Karawang Info nih ya. Walah. Kan netral gitu. Oh ya udah enggak, karena main TRL. Oh, TRL kan. Iya. Nah, ganti nama ya? Ganti nama. Netral udah nggak boleh katanya. Gak boleh kenapa sih? Ya kan katanya netral. Oh, netral tuh gak boleh. Iya, gak boleh kan. katanya netral. Enggak, maksudnya si NTRL ya. Kenapa jadi ngomong NTRL sih? Gimana sih? Di balik kenetralannya Karawang Info, pernah nggak ada yang mengajak Karawang Info untuk jadi buzzer salah satu pemerintah atau politik? Oh iya itu Sebenarnya benar tuh. Sebenarnya itu rahasia kan. Rahasia, tapi karena mungkin di sini. Ya, khusus di sini. Ini di sini kan, ini kan rahasia nih Kang ya. Jadi karena khusus di sini ya tetap rahasia.
tawaran konkret sih nggak ada ya, tapi ada wacana-wacana ngajak kita kerjasama atau ngajak kita untuk apalagi sekarang zaman kampanye nih. Iya, itu banyak. Tapi pada akhirnya teman-teman tim SES atau apapun ya, termasuk calon-calon juga mengerti lah posisi kita dari 2008 udah membangun ini bukan hal yang mudah ya, perlu proses gitu, karena dampaknya juga kalau kita mengambil posisi misalnya jadi tim SES atau apa, baik itu secara grupnya maupun personal kita admin ya, itu sangat beresiko terhadap kepercayaan yang udah terbangun sama warga Karawang di Karawang Info itu pertama itu. Dan pada akhirnya 2 bulan terakhir kita malah kerjasama dengan KPUD kan. Bekerja sama dengan KPUD. Iya, KPUD membentuk tim namanya tuh Relawan Demokrasi ya. Relawan Demokrasi. Itu dari influencer yang ada di Karawang, baik itu online maupun offline kan. Nah di online salah satunya kita bertiga admin semuanya diajak untuk ikut mengkampanyekan pemilunya, bukan calonnya. Termasuk sekarang kan di masa pandemi ada penyesuaian ya untuk ini. Nah Sabtu kemarin, kalau Sabtu tanggal berapa? Ada simulasi tanggal 2 pencoblosan. Simulasi pencoblosan gitu. Tingkat TPS. Tingkat TPS. Bisa dijelaskan Kang nanti mudah-mudahan nih tim kreatif nih ya di share sebelum pilkada nih. Bisa dikasih tahu gak ke teman-teman pilkada saat ini saat pencoblosannya seperti apa? Karena kan kita masih zaman pandemi, benar. Iya, betul. Bisa kasih tahu. Nah, itu pentingnya itu sosialisasi. Jadi jangan takut ya. Jadi orang lebih sering berkata, golput ikuti ajuan pemerintah di rumah aja, takut corona. Nah, itu yang salah. Toh bukti yang mereka pun tiap hari kerja, berkumpul, kongko itu kan. Dia cuma meluangkan waktu 2 menit beres. Dan saat TPS, saat pemilu nanti terjamin protokolnya tuh memasuki TPS antri jarak 1 meter. Katanya dipanggil juga katanya. Berapa orang jadi nggak banyak gitu. Sebelum masuk cuci tangan dulu, pakai sabun, harus pakai masker ya. terus masuk lagi ngambil prasmanan, cek suhu. Saya udah cuci tangan. Cek suhu itu nanti dipilah lagi. Yang di bawah 37,3 derajat masuk ke kursi normal. Nanti setelah masuk itu dikasih sarung tangan. Dikasih sarung tangan. Jangan lupa tadi sebelum masuk wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Dari rumah udah pakai masker kan. Udah kita udah biasa lah pakai masker. Kalau sarung tangan dikasih, disiapin sama petugas. Nah, terus ngambil surat suara, terus masuk ke bilik suara pencoblosan. Setelah itu masukin ke kotak boxnya ya, kotak suara. Lalu sarung tangan tadi dibuang di situ, di tempat langsung dibuang sarung tangannya. Di situnya. Baru celupin tinta, bukan celup ya, tetes. Ditetes. Tintanya ditetes sekarang, bukan celup. Karena kalau celup saling nyelup. Iya. Bisa biar gak salome. Tetes. Iya, biar gak salome. Biar gak gini. Nah, yang satu lagi tadi yang suhu di atas 37,3 itu dipisahin. Nanti ada bilik khusus, satu bilik khusus yang temperaturnya tinggi di atas 37,3. Oh, jadi nanti pilkada tetap diakomodir dua-duanya sih. Pilkada mendatang jangan takut lah, karena protokol kesehatan sangat digunakan. Iya, sebenarnya sama aja, hanya ada sedikit penyesuaian. Betul. Bener. Asal diikutin aja. Iya, asal diikutin aja. Jangan alasan-alasan di rumah aja golput. Iya. Bisa banget nyari alasannya. Yang lain enggak alasannya. Bisa gini, nggak dikasih duit. Dan menang amplop. Aduh, nggak ada serangan fajar. Iya. Nah, gini kan Karawang Info sendiri kan dari website ke Facebook. Apakah ada media sosial lain kan selain Facebook? Oh iya, selain Facebook. Ada ya fanspage sama aja. Ya fanspage, kita Instagram ada. Instagram ada. Cuma belum begitu serius ya. Oh, belum begitu serius. Tapi memang mulai ini juga ada tim yang dibangun juga di sana. Teman-teman siapa yang mau ngambil itu, karena posisi kita udah cukup repot dengan grup ya. Terus juga kita ada pengarsipan juga untuk video-video di Karawang Info TV atau Karin TV ya, untuk di YouTube. Tuh ada Instagramnya apa? Instagramnya Karawang Info Official. Karawang Info Official. Kalau yang YouTube-nya Karin TV. Karin TV gitu. Dari 3 total di semuanya di berapa orang? Ya, beramuba tuh. Sekarang sih kita punya tim ya. Di luar kita admin bertiga, ada moderator 6 ya.
terus juga ada tim besar yang kita bangun itu. Biasanya kita kan tiap tahun itu ada ini kan ulang tahun Karawang Info kan. Nah, itu juga mau jadi pertanyaan. itu. Katanya gak digaji, katanya nggak ada sponsor. Tapi bisa ulang tahun. Tapi ya? bisa ulang tahun, bikin acara lagi. Ngundang Dul Sumbang. Iya. Ya, Dulu yang terakhir ya? Bondan ya. Bondan. Itu Kok gimana bisa Kang? gitu Kok ya? bisa? Saya juga bingung. Ya itulah itu sebenarnya pengujian ya. Kita pengen menguji, kita di online katanya sih udah besar. Tadi ya ada bisa diperhatikan postingannya pemerintah, terus member juga dapat nilai kepercayaan untuk donasi ya. Kita ada donasi juga kita bikin khusus namanya Karin Peduli kan. Itu ada timnya juga. Tapi untuk Karin Peduli. kalau untuk donasi saya bisa nggak posting Karin, saya nggak punya uang pengen beli rokok gitu. Paling dibully. Dah, iya katanya Karin itu tempat uji mental, boy. Melatih mental lumayan. Nah itu jadi kita bikin panitia besar Milangkala dari mulai Milangkala ke-7 ya tahun Milangkala 2000. sekarang tahun keberapa tahun? Sekarang sih harusnya ini ya 12. Oh, 12. Tuh 12. Per Oktober kemarin ya. Udah besar ya Bun. Ya. Per Oktober gitu 12. Nah itu 12 itu kita udah. Jadi gini Kang, kita pengen menguji benar gak member mau gak bikin acara misalnya sebuah grup Facebook bikin acara patungan membernya. Si member grup Facebook ya, itu kan belum ada di Indonesia yang seperti itu kecuali belum ada di Indonesia. kecuali grup-grup yang disponsori ya. Benar. Oh ya berarti ini tanpa kan, sponsor. Iya, ini kan grup sosial istilahnya bikin acara member ikut patungan di situ. Kita pengen ngetes itu akhirnya pas kita tes, oke lah paling kita ngundang artis penyanyi-penyanyi lokal ataupun seadanya ya. Kita bikin caranya dengan jual kaos. Jual kaos. Ya waktu ulang tahun Dul Sumbang itu ke-9 ya. Ke-9 2017 berarti. dan ternyata laku banyak Kang. Orang antusias karena kita bilang 100% keuntungan ya udah dibagi biaya cetak ya. Itu untuk pendanaan acara. 100%. Ya kita sih pesimis lah paling laku berapa. Paling Baju yang mana yang ini Kang? bukan, ada yang warna biru ya, biru langit ya, biru laut. Hijau. Hijau. Saya ada buta warna. Hijau kalau Sumbang. Jadi ternyata kejual banyak Kang. Akhirnya kaget kan, uang udah gitu. banyak kan, akhirnya wah iya kudu ngundang artis kan. Ini untuk memuaskan mereka kan, yang ini istilahnya udah mau patungan, akhirnya undanglah Dul Sumbang itu kan, beserta artis-artis lokal, termasuk ada yang bisa jaipongan, ada yang berbagai macam lah kesenian lokal. Sehari itu? Itu sehari. 1 hari. Terus selanjutnya akhirnya ulang tahun ke-10 menjadi terbiasa dengan artis kan. Bikin kaos lagi dan luar biasa lebih banyak yang beli. Bikin kaos lagi. Meningkat berarti Ya antusiasmenya. edisi khusus untuk ulang tahun kan kita bikin kaos. Karena cara ngumpulin uang yang untuk patungannya lewat kaos itu. Akhirnya lebih banyak, akhirnya kita ngundang Bondan Prakoso ya. Bondan Prakoso. Nah, tadinya kita ulang tahun ke-13 ini kan terjual udah lumayan banyak, cuma kepotong pandemi itu. Iya, lagi pandemi. Iya, daya beli 13 masyarakat ya. juga udah mulai turun, termasuk teman-teman yang di lapangan untuk ikut ngejual kaos juga ruang geraknya lebih sempit ya. Tadinya kita mengundang itu yang artis luar negeri itu sih. Oh, ini. Amin sih, amin, mudah-mudahan Iya, ya. artis luar negeri itu Patrick Mboma. Nah, enggak, ya istilahnya kita mengundang artis lagi untuk memuaskan teman-teman, akhirnya terpending. Kita ya udah ini menjadi PR ke-13, mudah-mudahan nanti Dirapel ya. dirapel. Berarti kalau dirapel harus lebih besar dong, Kang. Ya itu tantangannya. 7 hari 7 malam. Buset. Sebenarnya bukan untuk ajang hura-hura sih, itu kan ajang silaturahmi. Silaturahmi. Biasanya yang akhirnya kan yang saling bully tadinya di grup ketemu kan, mana ini mau ngabully aja ngamari gitu. Dengar-dengar sempat ada yang nyari jodoh di Karawang Info. Iya. Ada emang? Ada banyak. Banyak, apakah di acara gitu? Kamu yang komen aku ya? Nah itu biasanya mereka saling bully dulu di Facebook tuh. Saling bully dulu. Iya benar. Udah saling bully, saling like. Oh. Colek, like, Oh iya. like. Oh, Facebook kan ada Nanti colek-colek muncul gitu. notif kan, Iya. orang nyolek-nyolek akhirnya Iya. inbox mereka kan. Oh Emang gitu. Pas ketemu oh kamu yang PP-nya Naruto. Ya. Gitu. Emang akhirnya Amin diundang. Wih. Di Kan kita nikahannya. ketemu di nikahannya. Banyak jadi ini Banyak. juga jadi turut mengundang ya kayaknya. Di Terus ada surat juga undangan. yang Pas turut mengundang Masuk kan turut Karin. mengundang. Anjir. ketemu Jero Karin pas lahiran mau lahiran nanya lagi nanya nama. Tolong dong yang ada Karinnya. Ada. Cowok cewek anak cewek.
Cewek. Oh cewek, pasti kalau namanya. Tolong kasih nama yang ada Karin-Karinnya. Anjir, saking Banyak sumbangan. Siapa namanya? Karinding gitu. ya Karindi. Anu ngasih apa saran nama ya asal semua kan. Saking udah cinta banget anjir. Saking udah cinta aja. Sudah masuk ke darah. Black dada air. Black dada air pas keluar Karin. Sakit. Kadang banyak juga yang anggota pasif ternyata dia tuh rajin beli kaos sampai setiap edisi dia ada punya semua. Wih, jadi kolektor. Dia jadi kolektor. Jadi kita punya 2 jenis kaos kan. Iya. Ini sekalian promosi boleh ya? Boleh, Ya, sok. silakan, Nah, ini silakan. yang jenis kayak gini nih. Ini edisi ulang tahun. Milangkala. Hasilnya memang untuk Milangkala untuk ulang tahun. Hmm. Terus ini yang saya sengaja pakai ini biar Ini official. Wih. ini official, ini lagi kita masih edarkan juga hari ini. Kita cetak ulang ini kaos per edisi pertama soalnya. Ini paling katanya sih paling Simple dan paling bagus. simpel, paling elegan Lebih lah ya. global. Bisa dipakai berbagai kalangan. Ini 100% keuntungannya untuk kita kas Karin Peduli itu. Oh. Terakhir masa minggu muda. kemarin kita ada bergerak ke 2 titik ya. Pertama di mana? Rengas Dengklok ya. Rengas sama Dengklok dan Tempurang. Kelari ada yang sakit. Ah. Kita ada tim Karin Peduli ini di bawah naungan Mbak Mumung nih, Mbak Mumung ya. Wih, Dan kawan-kawan itu mereka menyumbangkan satu titik berapa 500 ya? 500 baju. Enggak, uang. 500.000 rupiah. Oh iya. Untuk 500 sampai 1 juta ya. donasinya. Oh. Gimana tingkat dia kebutuhannya? Kadang-kadang kan orang kalau sakit di cover sama BPJS atau apa, tapi kebutuhan sehari-hari, apalagi yang kayak Untuk dirujuk transport ke Bandung. Jadi ya. intinya pada saat awal itu donasi ya belum ada baju nih. Akhirnya sekarang Karin membuat baju tapi untuk donasi itu. Iya. Nah, gini nih teman-teman nih. Keren. Dari tadi akak-akaknya menceritakan bahwa barang Karin itu sangat solid. Betul. Tapi kita punya rekam jejak. Iya. Seperti biasa. Kita masuk ke segmen Remote Sakti. Anjir, Di keren. sini ada rekam jejak Kang, di mana ini akan bakal menjelaskan gitu kan. Ini sebenarnya lagi ngapain dan ngapain gitu. Dan ngapain itu. Sebentar kita lihat aja. Oh, Nah, iya. ini apa Kang? Waduh. Kata suara Karin, jangan lupa nyoblos. Oh yang Oh, tadi. yang tadi ini ini kerjasama lagi- sama KPUD itu ya? Iya, lagi simulasi ini pencoblosan tingkat ini TPS. kerjaan ini nih anak-anak Karin TV ini. Ini anak-anak Karin TV. Iya, dia bikin agak humor-humoran kan itu calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3. Oh, gitu. Ya seakan Padahal kayak ini gitu. admin 1, admin 2, admin 3. Iya, kan sesuai urutan tahun gabungnya. Oh, bukan milih nomor 1 2 3. Oh, enggak. Jadi intinya Karin mengajak teman-teman untuk tidak golput. Betul, ya, betul. Coba berikutnya. Nah, oh, yang ini nih. Ini Iya. apa bedanya nih Kang? Yang Karin TV Nah, yang yang sebelah itu- kiri sama yang tengah nih? Kan beda tuh ya. Karin TV untuk official untuk media untuk secara visual videonya. Ini kan ada dua nih Kang. Ini bedanya apa Kang? Itu yang benar yang kiri itu, yang Yang tengah? Yang tengah itu Sama semua sih Sama awalnya. sih. Akunnya nyambung juga. Oh. Cuma awalnya karena ini bikin itu bikin, misalnya Kang Faisal bikin, Kang Usna bikin, Double. akhirnya yang dipakai yang ini, yang terakhir yang paling kiri. Yang ada titiknya tuh berarti Ya, ya. itu contoh kita lagi nyumbang donasi ya, lagi datang Iya. Oh, untuk iya, itu. mengantarkan donasi ya yang sakit yang ya. 2018 ini yang barengan Nah, sama siapa dulu? Nah itu namanya? uangnya sekali lagi itu bukan uang kita ya, Waktu dulu tapi uang terkumpul member yang Bareng-bareng lah, bareng-bareng. terkumpul 60 juta dibagi 2 sama buat De Ajis juga. Ini yang anak kecil kesetrum terus luka bakar. Oh, luka bakar. Sehingga masuk di RSUD-nya ruang apa ya, isolasi. Jadi ini Karin yang tengah juga sama tapi aktif. Sama. udah nggak aktif itu. Udah nggak aktif. udah nggak aktif. ya. Berarti itu yang itu 1 aktif- tahun yang lalu itu postingannya juga. Oh, jadi yang Iya. aktif tuh karin.tv. Iya, Karin.tv. Oh, Karin. dan ini Instagramnya Di Kang. Instagram nih. Instagram Instagram masih aktif tuh, ada info pemilu ya. tuh. Diikuti oleh Ipman beneran. Anjing, nu bohongan kumaha emangnya tak Ipman beneran. Jadi teman-teman bisa dicari sendiri di Instagramnya ya, Iya, karawang_official dan di YouTube-nya karin.tv Iya. gitu kan. Yang untuk benernya itu lebih yang benernya. anak muda zaman sekarang ya Kang ya lebih menggunakan Instagram dan YouTube gitu. Iya. Tapi Facebook masih tetap aktif kan. Ya, kalau Facebook sih kelebihannya kan kita bisa interaksi. Oh. Kalau ini kan Instagram atau termasuk arah YouTube ya. satu arah ya. Ah. Oh, iya. Jadi lamun teu ngetop teuing tong main Instagram. Kesan rek follow man ya kan. Bener. Tapi ngetop sih 6.000. Ngetop, apalagi ada Ipman beneran tuh yang follow. Tapi kalau di grup Facebook ya banyak yang kayak gini ya. Dia di akun pribadinya sepi kan, nggak ada yang komen, nggak ada apa kan. Dia Tapi di posting- Karin rame. Pas dia posting di ini kan banyak yang komen. Wih, Kan. jadi diperhatiin. Itu jadi tidak merasa kesepian lagi. Makanya ada bahasa Kang Husna apa kan? Lamun Jual aja wallnya. Iya jual aja akunnya, lamun aku dibuka lapak ya. Duh. Daripada nyepam terus sih kan. Coba berikutnya ya. Kita lihat.
Nah ini apa nih? Oh ini Facebooknya ya? Facebooknya. Ya, ini baru 2 hari ya Kang. Iya. Baru 2 Oh ini yang baru. Ini edisi ke-5 ke-6 ke-6 ya. Ini. Ya edisi ke-6. Yang udah di Bennett ini baru berapa hari? Baru 2 hari. 8.000. 2 hari 8.000 anggota. Jadi kumpulin KTP bisa nyalon ini. Oh ini yang baru nih Karawang Info. Yang pertama nyalonin. Kenapa sih? Udah terkumpul 900.000. Udah hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Teman-teman tolong ya dicari ini asli lagi dan tolong tolonglah government ya. Jangan Ya Bennett. sebenarnya nggak tahu sih government atau enggak ya. Oh. Tapi konon katanya. Juri kemudian Kang. Jadi jangan lupa diikuti lagi bergabung lagi lah di grup Karawang Info. Nah, ini apa nih Kang? Waduh, ini mah di postingan akun saya pribadi. Tim kreatif, salahkan tim kreatif. Ya ini benar yang saya jelaskan tadi bahwa kritis itu bukan berarti benci, itu ada dibesarin ya. Kritis itu bukan bukan benci. Ya, maksudnya tadi kan saya udah menjelaskan Karawang Info banyak kritikan, baik itu terutama dari member-member itu bukan berarti kita benci terhadap misalnya yang dikritik pemerintah. Bukan berarti benci, tapi saking sayangnya terhadap Karawang. Orang kalau udah gak sayang udah gak peduli kan. Benar. Cara balik kayak itu jore itu kan gitu. Memberitahu lah ya kritis. Iya. Bentuk kepedulian. Nanti dibaca sendiri di akun pribadinya Kang Denny. Bisa di atas friend kan ntar. Lumayan nambah. Siapa enggak kalau enggak kalian screenshot di crop jadiin status biasanya gitu. Coba berikutnya. Nah, ini yang terakhir yang paling kiri ini yang minggu kemarin kita ke. Baru minggu kemarin. Itu di Kelari itu. Oh itu di Kelari. Itu Kang Iwan Dirga dan istrinya dia ya kita punya tim di kecamatan ini siapa yang pegang wilayah untuk menyebarkan donasi di setiap kecamatan. Ya kita makanya tadi ada tim besar kita ya. Terutama di Karin Peduli teman-teman yang ini di kepanitiaan juga kan, panitia acara itu banyak fotonya. Oh ini yang Dul Sumbang ini ya. Ya termasuk yang Dul Sumbang, termasuk itu waktu sama Kapolres yang paling bawah tuh ya. Yang Pak Slamet yang dia bikin pernyataan di acara bukber itu bahwa Karawang Info adalah Kapolsek ke 33. Ke 33. Karawang kan ada 32 ya? 32 bahwa Karawang Info itu Kapolsek ke 33. Jadi Kapolsek cuy. Waktu itu saking banyaknya pengaduan masyarakat lewat Karin. Iya. Dan kebetulan Kapolres Pak Slamet itu sangat aktif nimbrung di Karin. Jadi sering berinteraksi. Jadi ada kejahatan apa jadi bergerak cepat kan gitu kan. Oh ini informasi. Jadi gampang dapat informasinya. Gitu. Dan ini semua timnya. Nah, dari Karin. Jangan lupa tim ini ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada yang ngegaji, gak ada yang ngebayar. Secara sukarela, keren. Sukarela. Dan mereka tidak populer kan. Tidak populer. Dalam arti tidak ya Angus jadi tim donasi nggak gitu. Jadi justru mereka nyaman di balik layar, termasuk tidak nyari apa kan? Nyari nama lah ya. Iya. Ketenaran, makanya saya salut nih kepada teman-teman tim Karawang Info nih. Patut dicontoh nih Patut dicontoh tim Karin. Iya. Jadi kalau emang awalnya secara sukarela akan bekerja dari hati. Iya, benar. Apalagi kita ada slogan, lakukan dan lupakan. Gitu. Jangan baru naik tuh udah ada ratingnya. Betul. Iya. Udah aing gitu. Iya. Nah. Oh ini yang Bondan. Iya yang Bondan ini. Kita kenal sih yang bareng ngomong gitu ya. Oh Kang Usna itu masih berapa bulan kan? Saya tuh mau ngomong. Iya, mega enak. Di Genta Rumah ini. Ini di Genta Rumah. Iya. Saya juga datang kok di sini. Oh iya yang ada banyak kan yang mana ada fotonya. Iya nggak foto. Nggak tahu sih kamera Karin yang mana. Iya. Kalau tahu kan langsung di depan kamera gitu. Iya. Oke. Udah habis. Tadi adalah salah satu atau salah banyak ya? Salah banyak sih. Jadi sekian jejak digital bahwa Karawang Info itu ya seperti inilah gitu kan. Itu benar apa yang Untung dikatakan. yang positif jejak digitalnya power ngomongnya. Ya kalau misalnya nggak terima tim kreatifnya aja salahin Kang. Iya. Kita juga nggak tahu sebenarnya Bang. Bukannya callingan dulu. Emang kita tuh supres gitu. Supres. Jadi kita punya BIH Kang. Apa tuh Bi? Badan Intelijen Hey. Badan Intelijen. Badan Intelijen Hey itu yang mencari
fakta-fakta tentang si narasumber. Gitu. Tongbi atau singkatannya apa? jadi kurang keren naon. Kurang keren. Karena itu karena panggilan sayang. Oh, Bi gitu. Bi gitu. Tapi lihat manggil saya ke itu gitu. Kan bisa lihat lah sendiri kan. Nanti gitu kan. Nah, ini jadi gini Kang. Kita tuh sebenarnya orang yang dermawan ya. Udah Bener. gitu rendah hati. Rendah hati. Jadi kita bakal bagi-bagi hadiah, Kang. Bagi-bagi benar sekali. hadiah. Kita akan mengadakan seperti biasa. Setiap episode itu ada kuis, Kang. Yoi. Kuis ini dijawabnya tinggal di kolom komen, Yoi. isi nama, Instagram dan jawabannya, Kang. Dan pertanyaannya itu dari narasumber. Silakan Kang bisa memberikan kuis kepada teman-teman Haika di. Ya. Kapan ulang tahun Karin? Kapan ulang tahun Karin? Oh, ini sangat mudah sekali, guys. Tanggal, bulan, tahun. Tuh. Tanggal, bulan, tahun. Tapi Mudah sekali tadi ya. kalau misalnya Tanggal, bulan aja. kalau Ulang tadi tahun nyimak juga diomongin juga kan dari tahun berapa? Iya, kalau tadi nyimak kalian bisa jawab langsung di kolom komen dan nanti kita DM aja ya. Yoi, Kita DM atau kita beritakan lagi di episode berikutnya Betul, siapa betul. pemenangnya gitu kan. Jangan lupa nama, akun IG sama jawabannya. Terus IG-nya jangan digembok biar bisa di DM sama Bener. kita ya nggak? Sama AVA-nya foto sendiri. Betul. Iya, Biar tidak menipu ya. jangan Iya. menipu gitu kan. Kalau Anda Baraya Karin sejati, Anda pasti tahu. Iya. Nah, gini Kang, sebelum menutup episode kali ini, podcast kali ini kan tadi kita tahu gitu bahwa tim di balik Karawang Info itu sangat ikhlas untuk membantu gitu kan. Untuk gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang itu bisa melakukan sesuatu itu dengan keikhlasan, dengan ridho lillahi ta'ala Iya. gitu, bisa memberikan saran atau kritik lah mungkin Iya. untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu Kang. Silakan Kang. ada ini. Tuh kan. Lu dulu ah. Sekarang nggak susah udah sadar dikorbanin sih. Aduh, Kang Ustaz dulu. Oh, siap. Langsung aja ke teman-teman Haika di sini gitu. Apa tadi pertanyaannya? Bisa ngasih saran dan Motivasi. motivasi Iya. kritik lah seterusnya. Ya jadi gini ya, ini bukan hanya bicara tentang Karawang Info tapi tentang semua teman-teman yang online ya di Karawang ya. Ya pertama kita sampaikan hal-hal yang positif ya Kang ya. Karena itu benar ada jejak digital nantinya. Kita misalnya mau dari sisi komentar, dari sisi foto atau apapun itu akan tersimpan, terarsipkan. Itu misalnya kita pakai vulgar atau apapun untuk cewek ya. Ya. Untuk cewek dia udah punya anak, punya ini termasuk dia hijrah atau apapun itu akan tersimpan, bahaya jejak digital itu. Pokoknya hal-hal positif yang punya manfaat bagi orang lain. Terus juga yang kedua khususnya teman-teman yang cari uang ya. Iya. Cari uang ini lagi rame di Karawang kan ya. Benar. Baik itu teman-teman Instagram, termasuk YouTuber atau apapun yang cari uang di sisi online ya, terus berkarya. Kalau bisa ini Karawang masih kekurangan konten Kang. Tentang Karawang ya. Tentang Karawang gitu. Karena saya tahu juga banyak YouTuber atau apapun yang sangat terkenal di Karawang tapi mereka agak kurang ya untuk bikin konten tentang Karawang. Kurang aware untuk Karawang lah gitu. Karena kita lah yang bisa mempromosikan Karawang juga pada akhirnya lewat channel-channel maupun YouTube, termasuk Instagram. Kan orang melihat dari luar daerah ya hal-hal positif di Karawang. Ayo kita sama-sama bangun karena itu di awal 2008 itu menjadi tugas Karawang Info. Karawang Info yang ambil alih itu, tapi karena teman-teman sekarang udah sangat luar biasa, ayo kita bareng. Kita jadikan Karawang luar biasa di mata orang luar, terutama ya yang melihat online kan luas ya, bukan hanya di Indonesia, dari luar juga, apalagi yang pintar bahasa Inggris atau apa. Kita gelorakan hal-hal positif ya. Bahwa Karawang tuh ternyata masih luas, masih banyak potensi yang bisa digali. Gimana caranya jangan Rengas Dengklok aja yang ditahu. Iya, gitu. Padahal masih banyak kan. Rengas Dengklok tuh di Karawang, bukan Karawang di Rengas Dengklok. Iya. Dari Kang Ustaz sendiri nih Kang. Silakan Kang. Ini aja. Cukup. Intinya bijaklah dalam menggunakan media sosial ya kan. Iya. Apapun itu kalian coba tolonglah rekam jejak itu bahaya. Sumpah bahaya banget. Iya, bahkan ini niat mulia dari Karawang Info pun di banned sampai ke 5 kali gitu. Padahal sudah berusaha untuk spread positivity. Iya. Oke, baiklah. Termasuk HP pun harus aman ya, jangan sampai ada 19 atau 20. Iya, betul itu, bahaya itu. Jangan
kalau punya ya jangan gembar-gembor lah gitu, diem-diem aja gitu. Diem-diem. Japri aja. Iya. Japri aja gak usah. Jangan jadiin kebanggaan. Iya. Kalau di sini Kang ya, yang untuk jadi kebanggaan itu kesombongan Kang. Karena kesombongan itu adalah sebuah achievement. Iya bener gitu. Kesombongan adalah achievement. Tapi harus ada yang disombongkannya ya. Itu. Harus ada yang disombongkannya. Iya. Udah mah nggak punya apa-apa sombong. Iya. Oke, baiklah untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan Hype Podcast kali ini, sungguh sangat terima kasih sekali buat Karawang Info yang sudah mampir ke sini gitu kan, udah menyempatkan waktu dari kesibukannya. Mudah-mudahan ada hal positif dari obrolan kali ini. Betul. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf ya Kang. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Betul. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa di-subscribe, di-like, komen juga dan gini loh, kalau Hype Podcast tuh kalian mau komentari kita tentang apapun itu boleh. Betul. Karena itu bakal jadi media sharing juga kan. Kita sharing di komen, terserah mau komen apapun itu hak lu, itu jari lu, pergunakan jari lu di media sosial dengan baik. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Iya. Salam interaksi. Salam interaksi. Gini. Salam interaksi. Ya. Salam interaksi dari sekarang Hype Podcast. Hey, sini dah. Sampai jumpa. Hey, podcast. Hey. Sini.